kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini di luar narasumber untuk bisa mendapat informasi lebih luas mengenai kesempatan magang dan lain-lainnya. Dipersilakan, Pak Gatot. Masih. Barakahnya soalnya Pak Edi nggak ada ya, belum ada. Belum hadir, Pak. Iya, terima kasih. Jadi gini, Pak, kawan-kawan, ini tindak lanjut saya presentasi di Lemhanas, kemudian rapat dengan Pak Edi, dengan Pak Reza di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kita buat kesepakatan bikin saya namanya Sekolah Asia. Kenapa? Sekolah itu menuju lulusannya harus masuk Asia Tenggara, bukan Asia Tenggara, Asia aja ya, ke Jepang, ke Cina atau ke Thailand. Kalau saya maksudnya ke Thailand karena peluangnya ada gitu, kerja atau magang di sana. Makanya aku bilang ke Pak Reza, Pak Reza saya pesan yang D3-nya 2 tahun tapi setahunnya di Thailand atau di Cina atau dimanapun juga gitu kan. Tapi dalam 2 tahun bahasa Inggrisnya udah bagus. Nah, sekolah ini kenapa kita bikin itu? Karena di RI 1 pernah ngomong banyak permintaan untuk SDM di luar negeri. Nah, itu ya kita siapin. Kalau yang masuk perguruan tinggi Harvard atau MIT kan ada sekolah Garuda namanya. Kalau yang sekolah yang baik namanya sekolah terintegrasi kan. Ini untuk yang keluar negeri tapi yang mandiri ini yang coba kita pikirkan gitu. Raka bagus bisa ditayangin. Saya ngomongnya di sini tapi yang nayangi dari Bandung. Praktis ininya. Itu, Pak. Ya. Nah, ini sebetulnya kita coba dari pengalaman kita berapa tahun terakhir di mana kita kelompok kita ngirim lebih dari 200 orang Ausbildung ke Jerman, anak-anak yang banyak yang ke Jepang, kemudian aku juga ngirim ke Cina, ada Bu Yuli yang bisa ke Australia, jadi kan mulai makin banyak lengkap gitu kan. Ini yang tapi magangnya adalah di industri Asia Tenggara gitu, di Asia lah kira-kira negara-negara lain. Terus next. Nah ini dasarnya ini latar belakangnya. Sarjana kita itu 1 juta loh nganggur di Februari data 2025. Karena skill mismatch itu kan pembuangan waktu dan anggaran pemerintah atau anggaran dari orang tua yang sia-sia kan. Udah lulus 4 tahun tapi nggak nggak match lapangan kerjanya gitu. Kalau pengalaman terbukanya ya SMK masih 8%, SMA 63%, sarjana ini 6,23, tapi 6,23% itu 1 juta. SMK ya lebih dari itulah, SMA juga gitu. Ini data dari yang kita peroleh gitu. Terus, Nes, sampai kemarin di Bekasi atau Kerawang itu yang rebutan itu. Nah ini yang kita tergelitik dengan 500.000 pekerja migran akan dikirim ke 3 negara oleh P2MI yang dikasih ongkos dan sebagainya gitu loh. Atau apapun yang kita kembangin. Nah ini aku sih mengantisipasi aja gimana menyiapkan pekerja migran, terutama di bahasanya. Tapi terstruktur gitu loh. Jadi yang di sini kan Jepang, Jerman, Turki. Saya juga baru Turki, padahal Turki itu sama miskinnya dengan kita dan dia banyak ngirim orang-orang ke Jerman. Di Jerman itu lebih dari 1 juta orang-orang Turki kerja di sana dulu. Sekarang generasi kedua, ketiganya sudah menjadi warga Jerman sih, mengalami pendidikan yang bagus gitu. Ini yang sudah berkembang gitu loh. Dengan Jerman kita juga menjajaki tidak hanya dengan Gute, tapi dengan berhubung biru yang ada di Bielefeld untuk menjajaki testing center di tempatnya Pak Darmawan di Medland gitu. Testing center bahasa Jerman yang kita harapkan kita bisa mengundang mereka untuk ngecek sekolahnya Medland itu pada Januari atau Februari gitu. Sehingga sambil ngetes anak-anak yang siap untuk sampai B1 gitu. Dan mekanisme apa yang harus dikembangkan untuk pembangunan. Itu yang aku bilang Bu Yuli tadi. Di Jawa Barat memang kita mulai dengan SMK Medland. Nanti Australia juga SMK Medland nggak apa-apa Bu Yuli. Tapi nanti berkembang di beberapa provinsi gitu kan. Memang kuncinya ya kepala sekolah, yayasannya atau pemilik sekolahnya itu yang dukung gitu. Next itu.
berikutnya. Nah, ini yang sekarang lagi rame nih. Yang Pak siapa? Pak Victor dapat 25 orang ya. Iya Pak, Lulusan sarjana. baru masuk kemarin Pak ini, baru masuk Ya, kemarin 21 atau 22 yang jadi masuk. 21 ya. Karena ada yang mundur soalnya ya. Oh, ada yang mundur. Ya, Ya, yang dipoles lagi, di upskilling kan, di perusahaan-perusahaan itu dengan harapan nanti bisa diterima untuk bekerja. Kalau aku tawarin tadi ke Cahya, masuk ke sebagian sinergi dengan kita aja sehingga kita bisa tempatkan di Thailand. Karena Thailand memang perlu guru, tapi guru kejuruan sih. Nah, tinggal kita poles bahasanya. Apapun juga mau di Bandung satu, karena aku punya kuota sampai 4 per tahun untuk penempatan di Thailand. Ini boleh juga Pak, ini mulai nanti kita follow up Pak. Siap. ya, Ke teman-teman yang lagi baru masuk ini, kan masih 6 bulan mereka di sini. iya. Ya, Itu 6 bulan itu mereka dipoles IT-nya sama bahasanya Pak Victor. Bahasanya siap. bagus, karena itu nanti bisa pakai jalur kita masuk ke Thailand, dan biasanya mereka minta 1 semester sampai 2 semester. Saya Siap. baru bisa masuk 1 semester, makanya aku bidangan Pak Reza untuk anak-anak yang di tempatku yang magang di Gema itu beberapa yang akan coba aku taruh di Thailand. Tapi kalau ada yang dari Simolek, aku coba juga lulusan itu yang taruh di sana, dan harapan kalau mereka cocok, ya udahlah jadi guru aja di sana, di college-nya itu. Gajinya lumayan itu. Karena sekarang lebih dari 200.000 orang Filipina yang jadi guru di sana. Aku pernah diminta untuk cari 30 aja, nggak boleh dulu sama Dirjen Dirjen GTK. Indonesia kurang guru, kenapa dikirim ke Thailand? Loh Pak, ini lulusan banyak yang belum keserap. Kalau hilang 30 nggak apa-apa. Kalau saya hilang 100.000 ya nggak masalah sih. Kan, Dari 1 juta ya Pak? iya, ada 1 juta itu Iya, 100.000 ke Thailand. Ya kita poles saja, tapi kita mulai dengan skala kecil aja dulu gitu Pak Victor. iya. Itu sih. Mungkin kalau dari program besarnya, kalau kementerian agak susah ya Pak, karena kan tadi Iya. itu takutnya ada imbasnya ke situ, ada bahasa itu Pak. Kurang guru pengirim, padahal datanya ya. Ya, enggak apa-apa, kita coba aja Pak Victor untuk ini. Oke. Siap Pak, nanti saya sampaikan juga Pak biar di follow up Iya. Pak. Siap. Next ini. Nah, ini yang kita coba susun. Jadi kita pingin salah satunya sih Pak Dar yang tak anu aja, tak motivasi Pak. Kita bikin kelas khusus saja, atau kalau mau sekolah. Jadi yang ikut golden ticketnya Pak Reza itu mulai kelas 10, 11, 12 bisa 18 sampai Pak Reza aku usulnya tidak 20 SKS tapi 30 SKS maksimal Pak Reza selama 3 tahun. Nah, ini. Dan kemudian tahun semester 1, 2, 3, 4 menyelesaikan D3-nya 108 SKS. Tahun ketiganya kita kirim ke Thailand atau kemanapun juga gitu selama setahun sambil sidangnya itu gitu loh. Dan semuanya kan online, bisa sidang dari Jepang sudah kita buktikan, kemudian dari Thailand anak-anak yang sudah ngajar di sana juga bisa ikut kuliah di Thailand, tapi sekarang terstruktur aja. Dia setahunnya itu ngajar di Thailand sehingga sebelum lulus dia udah dapat kerjaan tidak hanya di Indonesia tapi masuk jalur itu, bahwa nanti setahun dia bisa bahasa Thai, kemudian masuk ke industri, itu harapan kita gitu loh. Tapi sambil menyelesaikan D4-nya pakai PENS atau perguruan tinggi yang lain, atau di Thailand sekalian aja nggak apa-apa gitu ininya. Harapan kita sih masuk industri di Asia Tenggara yang paling dekat Thailand, karena link kita cukup bagus gitu. Ada 20 college yang jadi partner kita gitu. Dan sambil melanjutkan D4 atau S1 gitu. Arahnya ke situ. Kalau aku sih pinginnya dalam 2 tahun, 3 tahun akan datang itu bisa menempatkan 100 orang sih ke Thailand itu. Nyusul Filipina lah. Tapi bahasa Inggrisnya harus bagus gitu kuncinya. Makanya ini yang terus kita coba develop dengan Pak Darmawan gitu. Terus next. Polanya itu. Nah ini partner kita itu Thai College sekitar 20. Kalau Cina ini baru kemarin kita dari Cina. Ada 3 Polytechnic University. Kalau Brunei ini yang Darussalam. Jerman ini yang Ausbildung. Tapi kita lagi coba jajaki merefresh kembali kerjasama yang dulu dengan PENS, dengan
Beruf Academy, namanya sekarang Applied University di Stuttgart, itu Pak Reza. Sehingga anak-anak D4-nya PENS itu bisa dapat 3 gelar, dapat diplom Ing-nya Jerman sama bachelor-nya Inggris itu. Itu karena ini udah kita buktikan gitu loh. Nah ini dulu pernah kita kerjasama, nah aku pengen coba refresh dengan Jerman tapi di level politeknik. Kalau Ausbildung kan anak-anak SMK, itu yang kita siapin. Nah bahasa Inggrisnya itu anak-anak yang sekolah di sini minimal menguasai 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang atau bahasa Inggris dengan Mandarin atau bahasa Inggris dengan Jerman gitu, tergantung dia mau kemana gitu. Ini kalau angkanya sih aku ngarang aja nih. IELTS-nya tadi 6, aku ngarangnya 7,5, seberapa jauh? 7,5 itu. Atau TOEFL-nya 600, TOEIC-nya 800, Jepangnya N3 oleh CLPT, Mandarin HSK 4, kalau Jerman B1 gitu loh, supaya dia mudah masuk ke sana. Syukur kalau B2, guru Jerman aja nggak ada yang, jarang sekali yang B1 atau B2, padahal 5 tahun sekolah belajar bahasa Jerman di universitas. Juga aneh kita pendidikan kita ini. Ini ya. Terus next. Nah, ini yang kita mikir aja ini, yang serius. Makanya aku coba bikin konsorsium lah. Ya kayak rapat gini ini kan sebetulnya koordinasi mana yang bisa disambungin, bisa dipasarkan gitu kan. Kami Gema sebagai koordinator penyanu lah, tukang nyambungin gitu loh. Matchmaker-nya, PENS, program D3 IT, FPK Unpad yang sekarang berjalan. Sekarang dia punya PJJ S1 perikanan, tapi pada fokus pada pantura dan wilayah pesisir nanti. Di mana Pak Sis, Pak Stephen Sain juga mengembangkan ini. Kita minta untuk sponsornya. Kemudian kita masuk Politeknik Jatiluhur Digital Marketing, terutama untuk entrepreneurship pedesaan. Karena aja kita eksperimen masuk desa supaya anak-anak desa itu dapat uang, tapi dengan kuliah, tapi kuliahnya di desa. Dan kita pakai 3 perguruan tinggi yang kita dedikasikan PENS karena D3 IT, FPK 4, S1 Perikanan, terutama untuk daerah pantai, Politeknik Jatiluhur untuk digital marketingnya. Fiksi Ganesha ini juga digital marketing untuk perkotaan. Gitu. LSKK ITB untuk program kawal desanya, Politeknik Sosial yang ada di Dago ini untuk pemetaan peta potensi desa. Karena desa itu harus disiapkan SDM-nya yang ngerti IT, ngerti potensi desa dan sebagainya. Nah, internasionalnya kita gandeng AWS, di mana kita fokus pada sertifikat arsitek dan SysOp ini. Itu yang tadi aku usul kepada Pak Reza. Dan pada anak-anak yang belajar di sekolah Asia, yang IT-nya salah satunya sertifikatnya ini sih. Sehingga kalau nanti masuk PENS, dia udah setara dengan sekian SKS gitu kira-kira. Taksina ini yang terus kita kembangkan, yang bidang IT, game teknologi, ya Soton untuk agrotech, yang Politeknik University ini yang engineering. Ini partner kita yang akan, anak-anak yang masuk sekolah Asia ini bisa milih, ya milih ke PENS atau Unpad atau Jatiluhur, Ganesha atau ITB nggak bisa, Poli Sosial atau Thailand atau Cina, itu kira-kira itu. Nanti kalau dengan Bu Yuli bisa Australia, bisa masukin gitu. Next. Nah ini, sertifikatnya lagi kita kumpulin. Jadi yang tadi Pak Reza udah cerita tentang pengakuan sertifikat, Bu Yuli juga cerita sertifikat. Kita pengen AWS yang udah internasional karena kita lihat sendiri banyak permintaan anak-anak yang tersertifikasi Amazon, lapangan kerjanya di mana-mana, peluangnya gitu kan. Terus sertifikat kuliner gitu kan. Nah masalahnya di tempatnya Pak Reza nggak ada jurusan kuliner, tapi seberapa jauh sertifikat ini bisa diakui untuk sebagian dari ini. Nanti juga ada yang peternakan, kalau dia punya bisa menghasilkan 100 kambing, kita sertifikasi dengan Unpad atau dengan asosiasi kambing gitu, atau domba, itu gimana pengakuannya gitu. Kita lagi mau masuk ke asisten AI, karena sekarang udah bagian daripada AI. Dan anak-anak itu wajib punya sertifikasi internasional bahasa ini. Bahasa itu ya, kalau Jerman pakai yang berhubung biru atau Gute,
Kalau Jepang pakai CLPT, jadi bukan gurunya atau dosennya yang ngasih ujian, enggak. Tapi ya sudah, negara yang punya itu aja. Ya, kalau Mandarin Hanban gitu kan. Dan kita masukin untuk data science-nya dinilai oleh internasional. Itu ada lomba Kaggle. Biasanya ikut 5.000. Aku kemarin nyoba di ranking 5.000 dari 5.100 dari 5.400. Ya sudah. Itu kan bagian dari proses gitu ya. Dan ada angkatan pertama dengan PENS itu yang dia ranking 5 di internasional, dapat lapangan kerjanya cepat gitu, urusan dataset, data science dan sebagainya. Nah, aku ingin juga yang mereka itu yang nggak bisa kemana-mana, jadi pengusaha harus punya NIB, dan paspor itu wajib karena namanya sekolah Asia, jadi wajib ke Asia dalam masa kuliahnya gitu. Ini. Terus next. Nah ini kita mikirnya jangka panjangnya sih, namanya usulan. Tapi mulai dulu satu provinsi, satu gitu ya. Tapi kalau kan kita punya 554 kabupaten kota, yang Papua lupakan aja dulu, paling 1 atau 2 gitu kan. Kalau aku dulu namanya SMK Politeknik Satu Atap karena paling gampang dan paling mudah itu di SMK, tapi SMA juga boleh aja. Kita sebut sekolah Asia dan sekolah imigran. Memang menyiapkan anak-anak untuk migran ke Asia. Kalau satu sekolah transmigrasi luar negeri gitu. Ada Jawa Barat yang ada 27 kota kabupaten ini, 3 Jatim 35, 5 Kaltara sebagai modeling di awal, 5 DKI, 5 DIY yang mampu dan mau. Provinsi yang lain tahap yang berikutnya. Ini disusun sekolah yang siap dan berminat untuk didukung oleh dinas provinsi dan yayasannya. Jadi ini salah satu usulan kita gitu. Next. Nah, skema kolaborasinya kayak gini. Kita usulnya itu dikontrol dari Jakarta. Jadi kayak sekolah ini diurusin Jakarta, sehingga di Jakarta itu punya bantuan sertifikasi. Jadi sertifikasinya bisa dibantu oleh direktorat, namanya usul ya. Kemudian usul dikontrol di Jakarta itu dimonitor. Memang nyalain undang-undang. Karena undang-undang SMK itu kan adanya di provinsi, tapi untuk yang Asia ini biar merata itu dimonitor oleh Jakarta. Itu hanya masalah niat aja sih, tinggal lebih dan niat aja. Nanti kita lihat rekrutmennya, direktur terbuka dan berdasarkan kompetensi, diberi kebebasan menyiapkan kompetensi setiap sekolah Asia ini, dan fasilitisan dan diberi biaya karena ya nanti kita usulin aja untuk yang sudah lolos ada subsidi transportasi atau subsidi tiket, itu salah satunya ya yang kita inginkan. Terus next. Nah, ini yang mandiri itu sekolahnya diseleksi Kadis atau peminatan dari sekolah. Kenapa di Kadis? Karena kemarin dengan Jawa Barat Pak Edi, saya tunjuk aja Pak, ya udah berarti kan diseleksi oleh Kadis yang punya loyalitas tinggi dan sebagainya gitu. Kalau kami melihat salah satu sekolah yang memiliki omset aplikasi omset itu mata pelajaran matematik bahasa Inggrisnya terbesar yang terbaik lah, karena kuncinya di bahasa Inggris. Matematik ada penalarannya. Kepala sekolahnya mengikuti koordinasi di Bandung, di Kema atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk persamaan persepsi dan kesepakatan target selama 2 hari mandiri ya. Kemudian guru instruktur dimonitoring kompetensinya setiap tahun. Jadi guru IT itu harus ikut tes AWS. Dia lolos enggak gitu kan? Dia lolos di angka 720 enggak? Kalau enggak, gimana mau dorong siswanya kalau dia gurunya aja enggak kompeten pada ilmu yang terkini gitu loh. Dan tempat itu punya portofolio kerjasama dengan institusi luar negeri. Banyak sekolah-sekolah yang punya partner di luar yang sekarang harus kita aktifkan lagi gitu. Dan pernah memiliki siswa berpotensi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Kayak LKS
sekolah-sekolah yang pernah menangkan LKS biasanya sekolahnya serius menyiapkan SDM, tapi jangan satu aja, 10, 25 gitu loh. Itu pikiran kita ya. Kalau LKS kan per kabupaten 1 atau 2 gitu kan. Nah, jalan sekolah itu berjibaku mati-matian untuk menyiapkan SDM-nya. Nah, sekarang kita tidak minta 1, tapi kalau bisa 10 atau 20 gitu di institusinya ya dengan segala konsekuensinya gitu. Okay, next. Nah ini kita cuma lihat scan aja sih potensi yang ada itu. Jawa Barat punya 2.900 SMK. Tapi dari data yang kita scan itu ada 80. Kita sih nyasarnya paling 27. Ini yang sesuai dengan harapan dari Pak Edi, ya, Kabitnya. Jawa Timur ada lebih dari 100, ada 1.200-an SMK. Yang potensi 100, tapi kita usul 35, satu kabupaten 1 gitu. Kalau Kaltara ada 10-an, kalau kita dapat 4 bisa. Gitu. Provinsi yang lainnya akan kita diskusikan. Kita punya 14.000 SMK sama 10.000 SMA. Lebih. Kita cari 500 yang terbaik, kita cari 100 itu aja. Ini gambaran dari riset kita sih. Terus next. Nah ini proses pemilihan sekolah ini daftar usulannya ya Desember sampai Januari. Usulannya bersama persepsi gelombang pertama Februari Maret. Karena kita informasi langsung ke direktorat dan seberapa jauh pertanggapan direktorat gitu kan. Pengusulan pengumuman itu April Mei. Pengumuman itu sambil kita Mei atau Juni itu sinkronisasi program itu kita ajak yang paling dekat ke Thailand bulan Mei atau Juni. Kawan-kawan yang terpilih itu ke Thailand lagi, duduk bareng-bareng siapa yang bisa ditaruh di sana gitu kan. Nah penerimaan siswanya Juni-Juli. Itu aja, ini garis besar aja untuk skemanya. Ya, terus. Nah ini daftar sekarang yang nanti kita sebarkan pada sekolah-sekolah untuk siapa yang berminat daftar, nanti kita diskusi lebih detail mekanisme. Karena yang sudah kita simulasikan, terutama untuk Pak Darmawan, itu kalau kita bermain dengan 6 semester, kita main matematiknya itu matematik 1 sampai matematik 6 lah istilahnya. Itu harus dilihat detailnya. Kalau bahasa Inggris juga, bahasa Inggris semester 1 sampai semester 6. Itu capaiannya gimana per semesternya gitu. Dan kalau itu kita coba simulasikan, kita cuma perlu guru itu minimal 7, maksimal 16. Nah, tapi hanya guru matematik, guru IT, guru bahasa. Yang lainnya ya melalui online atau penugasan sih. Agak beda. Pasti akan banyak yang protes. Loh, saya ngajar apa, Pak? TPP saya kan berubah. Nah, ya udah. Kita TPP tetap, tapi polanya pembelajaran beda. Jamnya itu diberikan pada siswanya gitu. Tapi dia kasih tugas-tugas gitu. Itu sih pikiran kita. Gitu. Next. Ya. Nah ini kontak personnya saya, Pak Sis, Raka Pausan, Ais, Raka Bagus, sama Dehan. Saya kira itu kawan-kawan. Share yang untuk sekolah Asia. Usul yang nanti memang kita akan bahas bersama kawan-kawan dari Didasmen. Saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Fauzan Wamen. Ya, kita bikin FGD aja, ya udah kita akan cari waktu FGD di Dikti. Dan nanti tergantung kesiapan Pak Fauzan yang di Dikti untuk pola ini gitu. Karena ini nyangkut di Politeknik sih, itu kan di Dikti. Tapi nyambung di gedungnya di PEMS gitu. Di SMK atau SMA gitu. Itu sih ininya. Oke, terima kasih, itu idenya. Tinggal nanti kita perlu masukan-masukan untuk yang lebih detail lagi. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Raka. Terima kasih Pak Gatot untuk bahan dan diskusinya. Sungguh sangat luar biasa materi yang